Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama bahas berita terupdate tentang timnas kita hari ini. Ada apa saja terkait dengan sepak bola kita dan dalam mendekati ajang yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua dalam kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni ini. Kita akan segera untuk membahas videonya. Saya datang ke Jakarta, terima kasih undangannya. Saya sudah tahu Indonesia, dua stadion yang sangat megah di sini. Ini Presiden Tanzania kah? Jujur saja di Tanzania kami tidak memiliki fasilitas seperti ini. Pemain kami pasti senang memakai fasilitas ini nanti. Presiden Federasi Tanzania puji setinggi langit fasilitas mewah timnas Indonesia, sebut tidak ada di negaranya. Presiden Federasi Sepak Bola Tanzania, Wallace Karia, sudah tiba di Jakarta sebelum skuad timnas Tanzania datang pada 30 Mei 2024 nanti. Wallace Karia mengungkapkan kekagumannya terhadap fasilitas di Indonesia yang menurutnya sangat megah. Wallace Karia melihat Indonesia memiliki sejumlah stadion megah seperti Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Karia juga melihat Stadion Madia Senayan yang akan menjadi venue pertandingan Timnas Indonesia melawan Tanzania yang akan digelar pada 2 Juni 2024. Saya datang ke Jakarta. Terima kasih undangannya. Saya sudah tahu Indonesia, dua stadion yang sangat megah di sini, jujur saja di Tanzania. Kami tidak memiliki fasilitas seperti ini, kata Wallace Karia, dikutip dari IPP Media. Sebelum bertanding melawan Indonesia, media Tanzania mengabarkan kemungkinan besar Tanzania tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi timnas Indonesia dalam laga uji coba di Stadion Madia, Jakarta. Hal ini disebabkan karena pada hari yang sama akan berlangsung final CRDB Bank Federation Cup 2024 antara Yanga Young Africans SC dan Azam FC. Kedua tim terbaik Liga Tanzania ini akan bertemu dalam laga final yang digelar di Stadion Tanzanite Complex, Manyara. PSSI memastikan pertandingan Indonesia versus Tanzania akan digelar pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta. Namun masih perlu dilihat bagaimana Tanzania akan mengatur jadwalnya karena bertepatan dengan final CRDB Bank Federation Cup, tulis media Tanzania, IPP Media. Pelatih timnas Tanzania, Hemed Morocco Sulaiman, kemungkinan besar akan membawa sejumlah pemain cadangan saat melawan timnas Indonesia. Pasalnya, Yanga SC dan Azam FC adalah dua klub yang banyak menyumbang pemain untuk tim nasional Tanzania. Di Yanga SC ada pemain seperti Dickson Job, Bakari Muamnyeto, dan Mudathir Yahya. Sedangkan di Azam FC terdapat pemain seperti Lusajo Mwaikenda, Faisal Salum, dan Sospeter Bajana. Selain pemain dari Yanga SC dan Azam FC, Sulaiman bisa membawa pemain terbaik lainnya karena Liga Primer Tanzania akan berakhir pada 28 Mei. Kemungkinan lain adalah Sulaiman akan membawa skuad timnas Tanzania yang terdiri dari banyak pemain muda untuk menghadapi timnas Indonesia. Skuad ini sebelumnya dibawa Sulaiman saat menjalani 2 uji coba melawan Sudan di Arab Saudi pekan lalu. Ciro Alves dan David da Silva dominan di final Liga 1. Shin Tae-yong siap naturalisasi. Sudah bisa nih. Ciro Alves dan David da Silva tampil beringas bersama Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Kedua bomber Persib Bandung dikaitkan dengan timnas Indonesia karena dianggap sudah cocok dinaturalisasi. Terbaru, Ciro Alves dan David da Silva tampil luar biasa di final Liga 1, memunculkan pertanyaan apakah Shin Tae-yong akan mempertimbangkan naturalisasi untuk timnas Indonesia.
Netizen di media sosial telah mendorong Shin Tae-yong untuk menaturalisasi dua penyerang Persib Bandung ini. Kedua penyerang Brasil tersebut dinilai cocok untuk memperkuat timnas Indonesia dalam turnamen regional seperti Piala AFF. Mengingat di ajang ini, Shin Tae-yong tidak bisa memanggil pemain terbaiknya karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Dengan lama karier yang telah mencapai 5 tahun, Ciro Alves dan David da Silva telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI, tulis akun Gosip Football. Cocok nih buat AFF. Angkut, lanjut akun tersebut. Namun, dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tidak ingin menaturalisasi pemain yang tidak memiliki keturunan Indonesia. Nah, menurut Shin Tae-yong, syarat utama bagi seorang pemain untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, JWNI, adalah memiliki keturunan Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia. Itu bukan pemain dari negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada Selasa 11 Januari 2022. Melihat performa impresif David da Silva dan Ciro Alves musim ini, apakah Shin Tae-yong akan membuat pengecualian? David da Silva saat ini menjadi top skor sementara Liga 1 musim ini dengan 29 gol. Ia hampir pasti menjadi top skor Liga 1 2023-2024 karena pesaing terdekatnya adalah Junior Brandao di Madura United. Dan Ciro Alves di Persib Bandung dengan masing-masing 16 gol. Selain mencetak 16 gol, Ciro Alves juga tampil luar biasa dengan koleksi 13 assist. Terbaru, pasangan ini membantu Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United di leg pertama final Liga 1 musim ini pada Minggu 26 Mei 2024 malam WIB. Dalam laga di Stadion Sijalak Harupat, David da Silva mencetak 2 gol, sementara Ciro Alves menyumbang 1 gol. Menarik untuk melihat bagaimana respons Shin Tae-yong ke depan. Apakah dia akan mempertimbangkan naturalisasi bagi kedua pemain ini? Satu hal yang pasti, keputusan untuk naturalisasi pemain berada di tangan pelatih. Dalam hal ini Shin Tae-yong. Oke teman-teman semua ya, jadi memang pertandingan uji coba melawan Tanzania itu jangan dianggap remeh. Karena itu adalah seperti pemanasan buat timnas Indonesia. Dan di situ seperti kita akan melihat performa mereka sebaik apa dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Jadi mereka harus bermain layaknya mereka sudah bermain di kualifikasi Piala Dunia. Yang supaya memang mereka chemistry-nya dapat, performa mereka bisa dilihat oleh Coach Shin Tae-yong mana yang lagi up-upnya, mana yang lagi naik-naiknya, mana yang lagi performanya menurun. Terus supaya bisa menjadi pertimbangan kepada Coach Shin Tae-yong siapa starter yang akan dimainkan dari awal pertandingan sampai selesainya, siapa yang akan berperan penting yang performanya bagus untuk di kualifikasi Piala Dunia nanti. Makanya ini benar-benar harus sangat baik. Saya pikir sudah baik untuk teman-teman PSI, Pak Erick Thohir dan kawan-kawan, karena ini adalah salah satu booster atau kalau bisa dibilang ini seperti akan disaring lagi mana yang mempunyai performa terbaik untuk diturunkan lebih awal. Saya Vicky pamit, see you in the next video guys, and God bless. Bye guys.